Baik, selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk ke sesi kedua dari mata kuliah praktik audit ya. Di dalam konten UVC, kalian sudah bisa lihat ini dari sesi satu minggu lalu, sudah ada beberapa materi yang kita upload ke sini, mulai dari informasi dasar kasus, rencana pemeriksaan, dan ini yang jadi tugas kalian, ya, prosedur analitis dan juga laporan untuk proses keuangan laba rugi. Kemudian untuk sesi kali ini kita akan masuk ke topik terkait dengan pengendalian internal karena ini adalah topik yang awal sekali atau pertama kali kita harus lakukan di dalam melakukan studi kasus atas sebuah klien kita. Nah, kalau saya boleh evaluasi ya, topik ini kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam sebuah perusahaan gitu ya, klien kita, apakah dia layak untuk kita lakukan proses audit atau tidak. Seandainya kondisinya tidak layak atau tidak layak itu artinya data tidak mencukupi gitu ya. Atau kita dihalang-halangi dalam proses pemeriksaan. Misalkan kita minta data tertentu tapi tidak disajikan atau dibuat cukup lama kita untuk menunggu mendapatkan kembali data tersebut, maka itu termasuk dalam proses pengendalian internal yang buruk. Ya, jadi ada dua ya. Kita memang tidak dapat aksesnya atau memang kita sedang dihalang-halangi. Nah, kalau dengan kondisi tersebut atau dua kita tersebut kita temukan di lapangan, maka auditor berhak menolak proses pemeriksaan. Ya, karena sekalipun kita berdalih dari professional fee gitu ya, atau ada skeptisme profesional, tapi kalau kita tidak mendapatkan akses yang cukup dan memadai, kita tidak bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan atau opini audit yang menyatakan bahwa sudah memadai prosesnya gitu kan karena kita nggak dapat akses yang cukup sehingga di sini kita harus menguji dulu sistem pengendalian internal kalau memang dia boleh kita mendapatkan akses dengan cukup banyak jalan cukup banyak evaluasi dan cukup banyak informasi yang kita bisa terima maka proses audit boleh berlanjut gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke sistem pengendalian internal, minggu lalu kita sudah masuk ke pertemuan pertama gitu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas apa? Apa yang kita bahas di minggu lalu? Ada dua hal yang kita bahas minggu lalu. Siapa yang bisa jawab? Bisa ingat? Prosedur analitis bukan, Pak? Prosedur analitis, oke betul. Apalagi? Selain analitis, analitis kan tugasnya ya gitu. Apalagi selain itu? Ada yang ini Pak, indeks, terus yang tick mark warna pulpen merah biru Ya, sama oke. hitam. Ketentuan dasar audit ya. Oke, terima kasih Jason sama Valerie ya. Pertama kita belajar mengenai informasi awal kasus audit kita ya. Klien kita siapa, kemudian yang disebutkan Valerie tadi kita pakai tick marknya seperti apa, indeksnya seperti apa. Ada ketentuan dasar ketika kita mau masuk ke dalam kasus audit. Kemudian yang kedua kita ketemu dengan prosedur pertama yaitu prosedur analitis. Nah, dari tugas kalian harusnya sudah dikerjakan ya bisa dikerjakan. Karena apa? Kan nanti kalian harus apa namanya selesaikan itu, kemudian simpan lagi di dalam map, gitu ya, map yang sudah saya minta untuk kalian bawa. Nah, di dalam prosedur analitis kita bagi jadi dua. Di laporan keuangan kita bagi antara kita bandingkan antara nilai yang tercatat di 2024 dengan hasil audit tahun 2023. Jadi 2024 itu adalah nilai yang disajikan oleh klien kita sedangkan yang 2023 itu yang disajikan dari hasil auditor tahun sebelumnya. Artinya sudah fix ya, tidak ada perubahan. Begitu juga untuk laporan laba rugi. Oke, yang sudah melakukan prosedur analitis di laporan posisi keuangan dulu deh gitu. Ada berapa banyak item yang harus kita evaluasi atau yang mendapatkan tanda material? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak yang mendapatkan item material? 11 ya, Pak. Ya, berapa? 11 ya. 11. Oke, kita coba lihat dulu ya.
Nih, kita bisa bandingin di sini. Kemarin kita pakai standar 5% ya. Oke, berarti yang ada kenaikan plus atau minus di atas 5% itu kita akan dapat tanda material ya. Pertama, untuk kas dan setara kas, dia memang ada penurunan. Artinya uang kas yang ada di dalam perusahaan, di dalam klien itu menurun. Tetapi di sini masih di bawah 5% ya. Lebih tepatnya dia 4%. Jadi aman ya, nggak perlu kita lakukan pemeriksaan. Yang lebih dari 5% apa? Piutang dagangnya naik ya. Berarti ada banyak konsumen yang melakukan transaksi dengan PT Sejahtera ini, mereka kebanyakan melakukan transaksi hutang piutang dengan PT Sejahtera, sehingga piutang dagangnya naik. Akan tetapi piutang lain-lainnya turun gitu ya. Jadi ada beberapa piutang yang bukan terkait dengan usaha, dia turunnya lumayan, hampir 50%. Dua item ini akan jadi subjek pemeriksaan kita. Ya. Kemudian persediaan meningkat, ya, ada stoknya nambah, stok bahan bakunya dia nambah, tetapi belum signifikan. Jadi nggak masalah, kita mungkin bisa minta listnya saja, tapi tidak akan secara fisik kita akan cek juga, tapi tidak akan melakukan proses secara detail, gitu ya. Kemudian biaya dibayar di muka ini harusnya sih material juga ya. Kenapa? Karena tadinya nggak ada, sekarang muncul. Artinya di situ perlu ada pencatatan akuntansi yang kita cek kembali gitu ya. Perlengkapan turun. Nah, kalau perlengkapan turun biasanya kenapa ya? Perlengkapan nilainya turun. Kenapa perlengkapan bisa turun? Ada yang bisa kasih masukan? Kenapa dia harus bisa turun? Nah, karena habis dipakai, Pak. Habis dipakai, bagus Victor. Apalagi selain habis dipakai? Selain habis dipakai, kalau kita kembali ke buku pengantar akuntansi ya, perlengkapan itu bisa turun karena dua hal. Yang pertama ya, memang dia habis pakai atau susut karena depresiasi. Yang kedua, karena memang dia usang atau rusak. Ya. Jadi bisa jadi dia tiba-tiba di write off atau dihapus. Dan ini lumayan ya, besarnya 21% penurunannya. Jadi nanti kita akan cek gitu kan. Kemudian secara total meskipun ada yang naik, ada yang turun, tapi selisih dari nilai total aset kita nggak akan jauh loh, cuma 2% doang ya. Artinya nanti mungkin ada yang meningkat di situ. Ternyata yang peningkatan terbesar muncul di dua item. Yang pertama adalah nilai investasi ya. Berarti perusahaan ini berinvestasi ke perusahaan lain itu meningkat 33%. Itu perlu kita cek bukti dan transparansinya. Nah, nanti ada 1 minggu yang kita akan membahas pencatatan investasi aja. Kemudian ada lagi yang cukup besar yaitu di akumulasi penyusutan. Ya, akumulasi penyusutan. Kalau ini pasti akan nambah kan setiap tahun. Nah, yang menarik adalah harga perolehan aset tetap bertambah ya. Dari 1,733 miliar jadi 1,752 miliar. Artinya ada penambahan 19 juta. Nah, kalau nilai aset tetap nambah, ada kemungkinan berarti perusahaan ngapain ini? Beli atau jual? Beli, Beli Pak. atau jual aset? Hmm? Beli. Beli aset. Ya, berarti kalau ada pembelian aset, maka nilai depresiasinya pun juga akan ada perubahan di situ. Oke ya. Jadi kita perhatikan bahwa ada penambahan aset, berarti perusahaan membeli aset. Kalau nilai depresiasi akan kita hitung setiap tahunnya plus aset yang baru tuh, yang 19 juta itu. Oke, kira-kira itu. Kemudian di posisi kewajiban ya, kewajiban lancar dia turun cukup drastis ya, 32%. Artinya perusahaan rajin bayar utangnya dia, turun sampai 32%. Ke utang lain-lainnya masih naik ya, tapi nggak signifikan. Utang pajaknya dia turun ya, turunnya 16%. Artinya perusahaan ini cukup punya modal uang kas ya, sehingga dia bisa melakukan pembayaran hutang pajaknya. Salah satunya apa? Salah satunya dari penurunan kas dan setara kas ya, minus 4%. Mungkin dia dipakai untuk melakukan pembayaran hutang pajak, karena pajak kan sifatnya cash basis. Kemudian ada kewajiban atas biaya-biaya yang masih harus dibayarkan itu juga turun ya. Artinya dia
ada penurunan hutang di situ, ada pengembalian-pengembalian beberapa aktivitas bisnis, sehingga mau tidak mau kewajiban dia berhasil turun ya. Artinya ini bagus sekali ya. Perusahaan berusaha mengurangi nilai hutangnya dia. Kemudian dari ekuitas, kalau kita lihat tidak ada perubahan di modal saham, ya. Artinya tidak ada restrukturisasi modal, ya, 0%. Saldo labanya ya meningkat sebesar 271 juta. Artinya ini adalah kira-kira ya, kemungkinan adalah estimasi peningkatan dari laba bersih perusahaan tahun sebelumnya. Dari 2023 ke 2024. Ya. Di mana kalau kita pastikan di atas ya, 2024 di sini masih PBC ya. PBC itu artinya prepared by client ya. Artinya ini masih disiapkan oleh si kliennya itu sendiri. Nah, ini masih PBC. Sedangkan yang ini udah pasti disiapkan oleh si auditor tahun sebelumnya. Ya, di sini kita bisa dapat angka peningkatan dari nilai ekuitas sebesar 271.746.000. Nah, kita akan cocokkan juga ya. Kita akan cocokkan dengan analitis di laporan laba rugi. Tadi nilai penambahannya sebesar 271.746 itu sesuai ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai yang kita temukan di bagian bawah atau bottom line-nya laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Jadi dia tie up ya dengan yang di laporan posisi keuangan tadi. Lalu di sini seperti apa? Di sini masih sama prosedurnya ya. Kalian harus melakukan evaluasi lagi di sini. Evaluasinya apa? Sama seperti tadi, lihat masing-masing item. Mana yang berubah? Apakah penjualan? Oke, penjualan berubah. Dia penjualannya turun gitu ya, tapi nggak signifikan. Bebannya justru naik. Nah, laba kotornya turun signifikan. Nah, ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Penjualan turun cuma 4%. Logikanya, kalau perusahaan ini mengandalkan 100% dari kegiatan bisnis, dia juga akan turun 4%. Ya, logikanya kan seperti itu. Ternyata penurunan dia sebesar 21%. Artinya apa? Ada kegiatan non-usaha yang mengakibatkan penurunan juga di dalam laporan laba rugi miliknya perusahaan. Gitu ya. Sorry. Ya, kemudian yang cukup signifikan adalah beban usaha naik. Ya. Jadi beban yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi itu naik 12%. Dan ini yang mengakibatkan laba usahanya dia turunnya hampir setengahnya sendiri. Nah, kejadian seperti ini sangat lazim terjadi kalau kita ada di perusahaan yang punya siklus atau cyclical company. Contoh apa perusahaan-perusahaan komoditas ya. Ya, misalkan sawit, batu bara, kemudian perkebunan gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang industri yang sifatnya musiman. Misalnya contoh pakaian gitu ya atau makanan. Menjelang Lebaran, menjelang tahun baru meningkat, tapi begitu nggak ada momen-momen tertentu dia akan turun atau biasa aja. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat juga animo pasarnya, kondisi makro mikronya seperti apa. Kalau orang banyak beli, banyak punya daya beli, maka dia akan meningkat. Tapi kalau daya beli turun, efeknya ke laba usaha juga turun. Jadi kalau dari sekilas kita lihat di kondisi ini, berarti klien kita PT Sejahtera ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hilangnya pendapatan dia sampai 50% sendiri. Gitu. Ditambah kalau kita lihat laba rugi valuta asingnya dia juga menurun. Ya, di sini. Menurunnya seberapa? 1,3 juta. Artinya apa? Perusahaan ini berusaha melepas semua transaksi yang menggunakan mata uang asing. Semua dirubah dalam satuan mata uang rupiah yang menyebabkan dia ada penurunan nilai tukar. Nah, tetapi perusahaan masih mendapatkan keuntungan, yaitu dari pendapatan lain-lainnya, sebesar 29 juta sekian. Sehingga lumayan ya, untuk pendapatan di luar dari usaha, ya, naiknya 431%.
Coba kalian bayangin ya, dari kegiatan usahanya dia itu turun, dropnya 50%. Tetapi aktivitas dari yang bukan usahanya dia itu naik 431%. Artinya, untuk menyelamatkan perusahaan ini dari masalah finansial, dia harus melakukan transaksi yang melibatkan aset-aset yang di luar dari kegiatan usaha dia. Contoh kasus yang sering saya alami seperti ini, contoh yang terakhir kemarin tahun lalu ada biasa perusahaan-perusahaan yang mempunyai jasa di dalam perhotelan atau pariwisata gitu ya. Banyak orang yang enggan bepergian, banyak orang yang males untuk staycation di resort dan sebagainya, akhirnya penerimaan mereka turun kan, turunnya jauh sekali. Bahkan bisa rugi ya, perusahaan itu bisa rugi. Kenapa? Karena maintenance kan jalan terus ya. Ya. Akhirnya mereka terpaksa harus melakukan penjualan aset, contoh jual tanah, jual satu roomnya, jual satu asetnya supaya apa? Tetap mendapatkan laba bersih. Ya, tetap mendapatkan laba bersih. Nah, dari konteks di sini kita bisa lihat, oh perusahaan ini juga sama gitu kan. Masa dari kegiatan usaha turunnya setengah sendiri, tapi di luar non usaha dia naiknya 4 kali lipat. Berarti kan dia berusaha memperpanjang nafasnya dia ya dengan pendapatan lain-lain ya, bukan yang dari sektor usaha. Sektor usahanya sedang susah gitu ya. Kemudian nilai pajaknya juga turun 50%. Artinya di sini kalau kita lihat penurunannya hampir sama dengan laba usaha. Artinya kalau di sini berarti dia bayar pajaknya murni karena efek dari usaha. Jadi kalau ada pendapatan lain-lain, ya kemungkinan besarnya ini kenanya PPh final. Karena nggak terlalu berdampak kok. Kan naiknya 400% ya, harusnya bayar pajaknya lebih gede gitu. Ternyata nggak, ini turun juga sama kayak laba usaha. Berarti pendapatan lain itu sudah net, ya, sudah dipotong pajak terlebih dahulu. Ini juga masih sinkron ya dengan beban pajak penghasilannya juga turun sekitar 50%-an juga. Ya nggak beda jauh lah ya dari laba usaha, laba sebelum pajak, beban pajak, dan sampai ke laba bersih turunnya itu setara dengan laba operasionalnya dia. Artinya kondisi dari informasi perpajakan itu betul-betul kerasa dari mana? Dari kegiatan operasional. Jadi itu nggak bisa dibohongin ya. Sekalipun ada perusahaan, dia mencatatkan keuntungan, tapi kalau keuntungannya bukan dari transaksi utama, itu akan kelihatan. Ya, dan itu nggak akan bertahan lama ya. Itu hanya untuk satu periode aja biasanya. Tidak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah hasil dari evaluasi kita di minggu lalu untuk prosedur analitis di laporan keuangan dan laba rugi. Saya harap kalian bisa selesaikan dengan model yang seperti ini. Jangan lupa tick marknya warna biru gitu ya. Kita belum pakai indeks di sini, masih pakai tick mark aja. Kemudian yang di atas 5%, baik plus atau minus, tolong dikasih notes materiality atau M. Di sini sudah saya kasih keterangan untuk tick marknya ya. Baik itu footing harus dicek, ini dari atas ke bawah. Cross footing dicek dari kiri ke kanan. Dan kemudian yang di atas 5% kalian kasih tanda M untuk material. Dan itu sudah harus dikumpulkan di map kalian. Nanti di akhir bulan itu akan saya cut off sejauh mana pekerjaan kalian. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu mengenai evaluasi kita untuk yang minggu lalu? Saya Ada? mau nanya, Ya, silakan Nicholas. eh, untuk yang ini Pak, untuk pendapatan dan beban lain-lain, itu Mm-mm. kan ada pendapatan bunga ya Pak. Kalau Pendapatan bunga. Ya, di, pendapatan bunga. di atas itu kan untuk pendapatan dia positif dan untuk beban negatif Pak. Untuk pendapatan beban lain-lain ini yang ada perbedaan Pak. Tetap sama semua positif semua atau Itu cuma masalah tanda aja nih kelas ya. Kalau kita lihat di sini, coba kalian hitung aja deh pakai Excel. Ini kan maksudnya dia adalah gini, kalau dia beban negatif gitu kan, kalau pendapatan dia positif. Tapi di dalam perhitungannya dia menggunakan keterangan pendapatannya dalam kurung. Artinya yang dalam kurung ini yang nilainya positifnya ya, nilai positifnya. Jadi kalau ngitung laba sebelum pajaknya berarti 287 ditambah 29133, totalnya 316. Klop nggak seperti itu? Ya.
Ini sebetulnya tadinya mau saya benerin, cuman saya pikir kalau kita punya dasar dari laporan audit sebelumnya dia pakai tanda kurung seperti ini, ya kita harus ikutin, format tadi ikutin. Karena kita bukan auditor tahun sebelumnya, jadi kita nggak tahu. Kita ikutin template-nya dia, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Jadi supaya si klien atau PT Sejahtera ini dia nggak bingung tuh baca laporan keuangannya. Ya, kita kan hanya periksa, intinya kita tuh harus tahu kan, oh ini maksudnya dia adalah positif gitu ya, maksudnya dia seperti itu pendapatan. Tapi klien ngertinya seperti ini ya udah kita ikutin aturan mainnya si klien gitu. Jelas ya, Nicholas ya. Jelas Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Mau tanya, yang Ya, hutang silakan. lain-lain itu kan 7% material ya Pak harusnya. Mm-mm. Sebentar, man. Yang lain-lain. Hutang lain-lain Pak, yang sebelumnya. Oh, sebelumnya ya. Oh iya, saya kelewat satu ya. Nggak apa-apa, kalian tambahin aja. Jadi di sini berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Ya, 12 ya. 12 item ya. Totalnya 12 item. Tadi pertama bilang 11 gitu. Setelah kita cek, oh ternyata banyak nih 12 item. Jadi inilah eh, skema dasar kita. Jadi kalau kita tahu oh banyak yang diperiksa ya, berarti kita akan menghabiskan waktu kira-kira berapa bulan nih untuk mengecek semua item ini gitu. Kalau sedikit yang berubah, maka sedikit juga yang kita cek. Kira-kira seperti itu. Menjawab ya, Valeria. Ya. Terima kasih untuk koreksinya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Saya lanjutkan untuk hari ini kita akan belajar masuk ke pengendalian. Nah, pengendalian ini sebetulnya agak gimana ya? Mungkin lebih lebih enaknya sih kalau kalian sudah pernah coba masuk gitu ya. Jadi pengendalian ini kita paling awal sekali masuk di dalam klien. Jadi kita ketemu, kita datang ke tempat klien. Kalau saya sebutnya sih kick off meeting namanya. Jadi pertemuan pertama. Di pertemuan pertama itu kita akan melakukan deal dan semua data ini kita harus minta. Yang pertama adalah bagian organisasi atau gambar eh, struktur organisasinya dia. Minta aja. Kalau ada email ya udah kirim lewat email boleh. Yang kedua ada job desk. Ya, job desk ini penting untuk kita lihat jangan-jangan ada posisi yang tugasnya dia tumpang tindih. Itu harus kita lakukan dulu sebelum kita sentuh laporan keuangan. Yang ini dulu harus kita beresin gitu ya. Kemudian eh, klien kita punya nggak prosedur auditor internal? Kalau punya bagus, tapi kalau nggak punya jadikan itu sebuah catatan untuk masuk dalam laporan opini audit. Oh, bahwa perusahaan tidak punya skema pemeriksaan internal. Audit internalnya dia harus meliputi minimal ada 4 ya. Plan, do, check, action ya. Harus ada perencanaan, harus ada proses pengerjaan audit, ada proses pemeriksaan dari auditor internal, dan kemudian ada proses perbaikan dari auditor internal. Jadi singkatnya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Dan itu harus dilakukan oleh auditor internal terlebih dahulu. Sebelum perusahaan atau klien meminta auditor eksternal, dalam hari ini kita, untuk melakukan pengecekan. Harus punya. Kalau perusahaan yang sudah mapan, dia sudah punya. Tapi kalau perusahaan yang baru join atau baru berdiri, biasa belum punya. Nah, itu kita bisa kasih masukan, kasih saran bahwa bentuklah divisi auditor internal dulu. Jadi sebelum keluar, sebelum diperiksa oleh pihak luar, harus ada pihak dalam yang melakukan evaluasi terlebih dulu. Kemudian sampai di tahap yang ketiga, kita belum melakukan apa-apa nih, kita belum sentuh laporan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke fungsi akuntansinya dia. Nah, di sini kita ngapain? Kita baru ngobrol, bahkan cenderung interview. Atau kalau saya biasanya cukup jalan-jalan di situ ya. Kita tanyanya jangan orang-orang yang penting ya. Misalkan fungsi pembelian, fungsi penjualan, atau contoh kita fungsi pembelian aja. Biasanya yang melakukan pembelian itu kan staf pembelian atau purchasing. Nah, jangan tanya sama direkturnya. Ya, bahasanya dia lah bahasa politis yang tinggi dan kadang nggak akan terbuka juga gitu. Oh prosedurnya gini-gini Pak, nggak. Justru kita cari tahunya gimana. Kalau saya biasanya datang ke kantin, kantin karyawan ya, kantin karyawan.
Kemudian ajakin ngobrol aja. Oh, Bapak bagian apa? Pembelian. Oke. Pak, pembelian gimana sih prosedurnya gitu. Mereka ada review berkala nggak? Misalnya, oh nggak ada Pak, cuma sebulan sekali. Nah itu masukan. Oh berarti mereka kalau ada pembelian nggak langsung dicek gitu. Kalau ada barang datang gimana gitu kan? Ya pokoknya diterima-terima aja gitu kan. Nggak ada pengecekan lebih lanjut. Nah justru kita harus cari sampai ke akar rumput ya bahasanya. Cari yang paling gampang, staffnya aja. Kalau saya suka perintahin mahasiswa atau misalkan ada tim gitu, kita ikut aja makan di kantin karyawan gitu. Supaya apa? Berbaur dengan mereka, mereka lebih fair, lebih jujur ya dibanding kita ngobrol dengan direkturnya, kemudian ngobrol dengan apa namanya kepala-kepalanya itu justru ada something biasanya. Bahkan yang selalu selalu saya ketemu di situ adalah misalkan kita baru datang nih, datang tim audit, kemudian udah di plan, oh nanti kita makan siang di sini ya Pak, bareng-bareng. Nanti kita makan malam di sini ya Pak. Kita tuh kayak dijamu habis-habisan, nah itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ya karena mereka nggak transparan sih untuk menutupi mereka berusaha membuat situasi yang baik, nyaman gitu ya. Kadangkala kita harus punya skeptisme profesional kan, oh bahwa ini sedang ada sesuatu yang ditutupin ya, supaya kita nggak terlalu fokus ke sana gitu. Jadi untuk semua aspek-aspek ini biasanya saya akan minta tim untuk kalian berbaur aja di dalam misalnya kantin gitu ya atau jalan-jalan aja di sekeliling bisnisnya, di sekeliling pabriknya gitu kan. Lihat aja mekanisme produksi dia gimana, penerimaan pengeluaran kasnya gimana gitu ya. Misalkan kalau kalian contoh misalkan eh, kalian ke tempat pabrik semen, contoh misalnya deh, pabrik semen atau pabrik emas deh, atau pertambangan emas. Jalan aja ke smelternya gitu kan. Ikut karyawan itu mereka kalau lakukan pertambangan gimana sih? Kalau lagi ngaudit perusahaan sawit ya ikut aja ke hutan sawitnya, lihat di sana cara mereka nanam gimana, cara mereka manen gimana, cara mereka jualan gimana. Langsung tanya sama yang orang di lapangan. Fungsi-fungsi ini akan terlihat lebih real gitu. Lebih gampang kita dapatkan ketika kita turun langsung ke lapangan dibandingkan kita cuma tanya sama pimpinannya aja. Tuh. Itu prosedur kuncinya di situ. Ya. Kecuali emang kita nggak punya waktu ya kita harus tanya sama pimpinannya aja. Tapi kalau waktunya cukup ya kalau bisa sampai ke akar rumput kita cari-cari semuanya gitu. Supaya jelas ya hasil audit kita. Yang berikutnya adalah kita cek perusahaan punya surat berharga nggak. Kalau punya disimpan di mana. Jangan-jangan mereka punya brankas, oke bagus. Kalau enggak, mereka bikin SDB, ya, Safe Deposit Box di bank apa? Kita cari tahu aja. Terus kemudian langkah berikutnya adalah ini yang agak rumit, yaitu mencari apakah ada kolusi di dalam manajemen atau keluarga. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa kita dapatkan kalau kita bisa stay di tempat lain, mungkin ngobrol dengan staff-staffnya yang biasa-biasa gitu, supaya kita tahu, ini jangan-jangan ada keluarganya tiba-tiba dimasukin, terus jadi staff. Sebenarnya nggak terlalu kompeten sih, tapi direkrut ke dalam perusahaan, gitu ya. Ya kayak KKN lah, KKN gitu. Nah, caranya kita tahu gimana? Kalau tanya sama pimpinannya, nggak mungkin dong dia ngaku gitu ya. Kita harus cari tahu dari staff yang paling rendah, gitu. Kemudian bookkeeper atau accounting, staff accountingnya, dia harus bergilir. Ini sudah standar ya. Nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang yang sama. Karena kecenderungan akan kesalahan itu tinggi. Dan yang kedua kecenderungan akan manipulasi itu tinggi. Jadi harus ada rotasi. 6 bulan sama si A. Misalkan contoh, saya punya staff accounting. Oke, 6 bulan pertama staff accounting saya yang pegang pembukuan namanya Valerie gitu. Mungkin 6 bulan berikutnya saya ganti Jason. 6 bulan berikutnya saya ganti lagi Nicholas. Tapi semuanya masih dalam satu staff. Staff accounting namanya. Gitu. Terus sampai di sini kita masih jalan-jalan doang, belum belum pegang apa-apa gitu ya. Masih nanya-nanya, oh orangnya ganti enggak? Oke. Terus kemudian tanya juga sama satpam. Satpam itu juga diajak ngobrol loh, satpam security gitu kan. Ada CCTV-nya nggak gitu? CCTV-nya berfungsi atau tidak? Jangan-jangan cuma ditempel doang. Banyak loh perusahaan-perusahaan pabrik yang ada CCTV tapi sebenarnya nggak connect, nggak nyala bahkan gitu ya. Itu banyak Halo Mas Adi, gitu. gimana? Udah makin bagus apa makin? Ya Ya makin Richard, makin lah. ada yang mau ditanyakan?
Nunggu cicil ya, cicil lagi di mati di dalam. Enggak, udah pulang. Oh, udah. Iya. Mau. Oke, saya mute dulu ya. Oke. Sampai mana tadi? Sampai pengawasan satpam. Oke, kita harus cek ke satpam. Satpam ajakin ngobrol. Gimana pelatihan satpamnya? Gimana kondisi keamanan di klien kita? Adakah pemantauan secara 24 jam misalnya, atau CCTV-nya nyala atau tidak? Atau dia memang udah ada mekanisme security yang terstruktur gitu ya? Kita harus tanya. Kemudian kita tanya ke SDM. Kalau karyawan mau pakai prosedur cuti bagaimana gitu ya? Harus isi form kah gitu ya? Atau boleh langsung cuti atau potong gaji atau potong apalah macam-macam gitu. Karena dari sini kita nanti akan ketemu, oh jangan-jangan ini ada prosedur KKN juga sebetulnya di dalam itu. Nah, kalau itu sudah sampai ke cuti itu kita masih ketemu sama orang, baru kita masuk ke pemeriksaan aset ya. Kenapa aset? Biasanya aset tetap terlebih dahulu. Kenapa aset tetap? Karena aset tetap adalah bagian dari perusahaan yang secara kasat mata bisa kita lihat. Kan aset berwujud ya, aset tetap ya. Yang kalau kalian lihat ada fisiknya. Jadi itu dulu yang kelihatan. Misalnya perusahaan mengklaim dia punya mobil dinas. Ketika kalian jalan-jalan tadi untuk nyari bagian organisasi, nanya fungsi akuntansi, kan kalian bisa lihat ya. Oh, perusahaan ini punya bis mungkin gitu ya, bis antar jemput karyawan. Oh, berarti dia ada tuh di situ. Perusahaan menyimpan misalkan genset, gensetnya ada 3 buah gitu kan. Satu di gudang, satu di kantor keuangan atau IT, yang satu lagi mungkin di ruang utama. Sambil jalan-jalan kan lihat, oh betul gensetnya ada 3 gitu kan. Kadangkala tuh seperti ini ya, ada eh, dia melaporkan ada genset ada 5 gitu, tapi setelah kita keling cuma ada 3. Jadi ada 2 yang rusak disingkirin tapi nggak dikeluarin dari laporan keuangan karena udah rusak gitu ya. Bahkan terakhir saya juga menemukan ada misalnya mesin pengering ya, mesin pengering baju tuh di sebuah hotel udah nggak bisa terpakai, udah rusak gitu. Tapi belum dikeluarkan dari aset, masih didepresiasi. Harusnya sudah tidak terpakai. Harusnya kita write off, hapuskan. Jadi pada saat jalan-jalan tuh kita akan ketemu, ketemu hal-hal unik lah gitu. Bahkan ada juga perusahaan yang punya aset biologik, ya, biological asset. Contohnya apa? Kalau di pariwisata banyak ya, misalkan dia harus piara kuda, ya, kuda wisata. Ada juga kemarin piara bunglon, ya, binatang bunglon. Supaya apa? Ya cuma ditaruh aja tuh di hotel atau dia piara akuarium yang besar gitu ya. Itu kan aset biologis ya, biological asset ya. Nggak mungkin didepresiasi juga kan? Gimana cara depresiasi nilai ikan? Umurnya berapa dia? Kan nggak bisa ya. Apakah dia 4 tahun mati? Nggak juga. Arwana bisa 10 tahun kan gitu ya. Kuda berapa tahun umurnya dia kan gitu. Kita agak susah ya untuk yang kasus seperti itu. Jadi itu juga akan kita temukan selama pemeriksaan di lapangan. Yang terakhir kita harus cek pemberian kredit atau hutang. Salah satunya adalah hutang ke karyawan. Karyawan boleh ngutang nggak? Boleh. Namanya hutang karyawan ya. Tapi prosedurnya gimana? Apakah dia potong gaji? Atau mencicil atau seperti apa supaya kita bisa konfirmasi lagi ya, ada nggak kolusi dalam perusahaan tersebut? Ya. Mulai dari security, masalah cuti, penggunaan aset ya. Kadang kan ada aset yang laptop kantor dibawa pulang buat aktivitas, lagi kuliah dan sebagainya. Itu harusnya kan nggak boleh ya. Itu namanya kolusi juga. Jadi ini rangkaian ini dari mulai eh, pemeriksaan kolusi sampai yang pemberian kredit ini sebenarnya satu rangkaian besar ya. Ini untuk kita memastikan bahwa ada KKN nggak sih di dalam perusahaan gitu. Itu penting sekali dan kita biasa utamakan di sana. Kira-kira itu ya. Itu untuk pengendalian umum. Ini masih kita bicara hal yang umum ya. Dan di sini butuh seluruh tim biasanya dalam audit interim itu harus turun semua ke lapangan untuk memastikan semua kondisi kayak gini. Bahkan kadang butuh 1 minggu, 2 minggu kita stay di tempatnya klien untuk dapet yang kayak gini-gini. Kemudian kita baru masuk ke prosedur akuntansi. Nah, apa yang kita kendalikan? Kita cukup datang ke bagian staff accounting atau staff keuangan, kita minta aja, Bu, minta data atau Pak minta data list chart of account atau COA. Kalau ini pasti
familiar ya buat anak-anak akuntansi. Kode akun gitu ya. Kemudian ada berapa ratus atau berapa ribu ya. Kadang kode akun kan bisa sampai seribuan juga ya. Supaya kita bisa mengklasifikasikan mana kode yang masuk aset, mana kode yang masuk ke piutang dan sebagainya. Kemudian kita tanya satu-satu, punya buku harian kas nggak buat sistem keluar masuk? Kira-kira kalau buku harian kas kita nanya ke siapa ya? Kalau di perusahaan. Ada yang tahu? Yang udah Ke kerja? bagian kasir, Pak. Ke kasir, betul ya, Pika, betul. Buku harian kas kita harus tanya ke kasir, karena dia yang pegang uang tunai kan gitu. Kalau buku harian bank, kita bisa tanya ke staff accounting, karena kan dia hanya mencatat dari rekening koran. Tapi kalau buku harian kas, harus pakai orang yang pegang uang kas itu sendiri. Kemudian buku transaksi. Nah, ini pasti kita bisa tanya ya di staff accounting atau staff transaksi itu ada. Kemudian buku hutang itu juga kita tanya staff hutang piutang sama inventaris. Nah, kalau kalian sudah bekerja di bidang accounting dan finance, itu pasti tahu bahwa setiap bagian ini itu harus punya divisi masing-masing. Divisi hutang nggak boleh sama dengan divisi piutang. Divisi kas itu nggak boleh sama dengan divisi ledger atau buku besar. Ya. Kemudian ada yang tugasnya ngecek rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank harusnya kita lakukan setiap apa? Setiap bulan atau setiap tahun atau setiap 6 bulan. Kalau di intermediate accounting, kalian belajar rekonsiliasi bank itu dilakukan setiap apa periodenya? Ingat nggak? Ya? Kenapa Dela nggak kedengeran? Kapan kita melakukan rekonsiliasi bank? Periode kita? 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali? Ada yang ingat? 6 bulan sekali ya Pak, kalau nggak salah. Tiap bulan sekali, oke. Harusnya sih idealnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Bahkan kalau transaksi masih di bawah 1.000 itu 1 bulan sekali. Tapi kalau transaksinya di atas 1.000 ya dalam 1 bulan gitu, maka rekonstruksi banknya harus diminta paling nggak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kenapa? Nah kalau satu hari dia ada 1.000 transaksi atau penjualan, contoh nih, contoh aja. Pernah dengar ya perusahaan Unilever, paling paling besar lah Unilever ya. Kira-kira satu hari penjualan berapa? Pasti ribuan. Satu hari aja loh. Yang beli sabun berapa banyak? Itu baru satu item. Yang beli pasta gigi berapa banyak? Nah kalau kita mau cek, belum yang dititipin ke gerai-gerai gitu ya. Dalam satu hari itu bisa mungkin 5.000 6.000 transaksi. Itu baru satu hari. Jadi dia harus melakukan rekonstruksi banknya itu per minggu. Ya, per minggu. Untuk dikonfirmasi kemana? Ke buku besar, ya, ke ledgernya dia. Baru kita bisa lihat di situ. Oh, sistem akuntansinya itu seperti apa? Bagus atau enggak? Terintegrasi atau tidak? Ya, itu kita harus dapetin ya. Apakah terintegrasi atau tidak? Sampai di sini jelas ya. Kemudian setelah melakukan pengendalian umum, pengendalian akuntansi, maka kita akan masuk ke sesi yang sangat penting, yaitu menentukan yang namanya materialitas. Materialitas itu apa sih? Kita akan melakukan pengecekan atas temuan yang bisa dilakukan koreksi atau adjustment. Normalnya rata-rata itu biasa 5%. Makanya tadi saya minta kalau yang di atas 5% atau lebih dari 5% itu kita kasih tanda dulu material. Nah, 5% itu dari mana sebetulnya? Nah, kalau dalam proses pengecekan angka, kita biasanya pakai 5% dari laba bersih gitu ya. 5% dari laba bersih. Nah, dalam kasus kita nih, kita ketemu ya, laba bersihnya adalah 5% dari 316 laba bersih yang tahun sebelumnya. Ya, laba bersih tahun sebelumnya dapatnya segitu, kemudian 5%-nya berapa? 15.800. Berarti kita harus waspada ke transaksi yang nilainya di atas 5 juta, 15.800. Kalau masih cuma 15 juta aja, kita bisa ignore dia. Pak, 15 juta itu besar loh. Betul gitu, betul. Tapi dalam kasus ini tidak material gitu.
Jadi setiap bukti transaksi yang di bawah 15.800.000, bahkan itu 15.700.000 saja, masih kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita punya standar, ini tidak material. Boleh nggak Pak? Nggak 5%, 10%? Boleh. 1% aja boleh kok, gitu. 1% aja boleh, gitu. Apakah menurut kalian ini besar atau kecil? Itu tergantung dari ukuran perusahaannya. Kalau perusahaan itu makin besar asetnya, maka laba dia kan makin tinggi. Sehingga laba yang besar atau yang tinggi sekalipun, jangankan 5%, 1% aja udah besar. Ya, 1% aja udah besar. Ya. Saya ambil contoh, ya ambil contoh yang pernah saya lakukan sendiri waktu tahun 2000 berapa saya lupa. Saya mengaudit PT Freeport. Pernah dengar ya Freeport ya? Freeport itu adalah tambang nikel, tambang emas yang terintegrasi di Papua. Dan dia sudah ada sejak tahun 86. Dari Indonesia dia termasuk tambang emas terbesar ya. Di dunia itu nomor 3 terbesar sedunia. Nah, di situ kita pakai materialitasnya cuma 1%. Nah, 1% nilai materialitasnya itu adalah 1 miliar. 1 miliar ya. Jadi bisa bayangin ya, laba bersihnya berapa? Laba bersihnya kurang lebih ya 100 miliar gitu. Sorry, salah. 1 triliun, sorry, saya salah, salah. 1 triliun. 1 triliun. Itu materialitasnya, 1 triliun. Laba dia itu 100 triliun. Lebih kadang malah. Jadi 1% aja udah kerasa. Jadi kalau kita kehilangan uang 900 juta di PT Freeport gitu ya, itu nggak material. Jadi bisa bisa bayangin ya, size-nya perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi nggak harus 5%. 1% pun kalau emang dia asetnya besar ya jatuhnya besar juga gitu. Dan itu yang saya alami. Ada mobil hilang. Mobil kan harganya paling berapa sih? 500-600 juta gitu. Yang nggak akan kita periksa. Karena 1 M ya, 1 M. Artinya apa? Sorry, 1 T gitu. Artinya apa? Ketika dia kehilangan sebesar 1 triliun baru saya periksa. Gitu. Dan itu dengan standar 1% doang. Jadi ini tentatif. Kalau umumnya sih 5% ya. Kalau perusahaannya kecil banget ya kita pakai 10%. Karena nggak akan berasa juga kalau 10% ya. Kalau perusahaan makin kecil itu fluktuasinya makin kerasa. Naik eh, 5%, 10% tuh baru kerasa goyangnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan tanggung ya 5% lah. Kalau perusahaan besar jangankan segitu ya dia naik turun 1% aja udah kerasa. Ya, turunnya kan drastis banget ya. Itu karena skalanya besar, jadi dia nggak akan begitu kerasa. Ibaratnya gini lah, kalian naik kapal gitu ya, pernah naik kapal laut nggak ya? Kalau ombaknya besar, tapi kalian ada di kapal yang besar nggak kerasa, gitu ya. Tapi kalau dia kapalnya kecil, ya kan kerasa gitu. Jadi sama seperti itu, materialitas itu seperti itu. Kita sesuaikan dengan besar kecilnya perusahaannya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kasusnya? Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, terima kasih responnya. Kalau cukup jelas, berarti kita bisa bergeser ke sebentar. Oke, sebentar saya ada pertanyaan dulu ini ya. Oh, yang Jason ini ada 7% ya. Oke, tadi udah dievaluasi ya. Oh, sama, Viola juga pertanyaan sama ya. Jadi tadi udah direvisi ya. Saya memang tadi kelewat satu. Oke. Kemudian berikutnya di sini ada berkas TOC ya. Kalau kalian lihat berkas TOC-nya seperti ini. Ya, TOC ini berkasnya ada TOC 1, TOC 2, TOC 3, TOC 4. Nah, ini udah ada indeksnya masing-masing ya. Di sini apa yang kita lakukan? TOC itu apa sih? TOC itu adalah test of control, tes pengendalian internalnya dia. Nah, setelah kita jalan-jalan, bertanya-tanya dengan staff tadi, keliling, kemudian kita baru masuk ke sini. Kita minta sampel. Misalkan di penjualan gitu ya. Karena
audit kita adalah tahun 2024. Jadi yang di akhir tahun 2024 di sini kita bisa minta. Contoh ini di sini ada screening transaksi yang di atas tadi material kita berapa 15,8 ya. Ini adalah jumlah transaksi yang di atas 5,8. Sampling aja. Yang di atas 15,8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini terjadi di bulan terakhir. Jadi kita biasanya periksanya adalah di periode jendela di Desembernya atau mungkin di Januari. Tergantung kecukupannya. Kalau di Desember cuman ada 3 item doang Pak yang di atas materialitas ya kita bisa tambahin di Januari ya. Atau misalkan memang udah cukup di Desember aja nggak masalah. Nah, setiap kantor akuntan itu punya standar masing-masing ya. Kalau di tempat saya standarnya adalah 2 transaksi per bulan. Artinya dalam 1 tahun kita kalau ini kan contohnya per bulan 12 semua ya. Nah, ini contohnya bulan 12 semua. Tapi kalau di tempat saya dia setiap bulan harus kita ambil 2 transaksi yang nilainya di atas material untuk dicek. Jadi minimal ada 24. Minimal. Lebih dari itu boleh, tapi minimal ada 2 transaksi yang ada eh, di atas material. Nah, kalau misalkan di bulan Januari ternyata cuma ada 1 transaksi yang di atas material, kita ambil contoh materialnya 15,8 gitu ya. Nah, cuma ada satu nih Pak, nilai 20 juta. Oke, berarti kita boleh ambil yang di bawah 20 juta berapa? Misalkan 15,5 juta, itu kita boleh ambil. Karena dia butuh minimal 2 ya. Minimal 2. Tapi kalau yang di atas materialnya ada sekitar 4 transaksi, ya empat-empatnya kita ambil semua aja. Gampang sih gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu kan? Setelah kita ambil transaksinya, kita cek satu-satu. Oke, nomor surat jalannya 132. Fakturnya sama nggak? Oh, sama 132. Tanggalnya, tanggal surat jalan tanggal 6, tanggal fakturnya tanggal 6. Artinya apa? Penjualan ini ke toko FO dilakukan di tanggal 6 dan barang, faktur di sini ya, tanggal 6 ya. Dan barang langsung dikirim hari itu juga. Barang dikirim hari itu juga. Apakah ini penting? Penting sekali. Ya. Kalau tanggal faktur dengan tanggal surat jalan ini tidak sama, tanggal faktur dan tanggal surat jalan tidak sama, berarti kemungkinan besarnya dia menggunakan FOB shipping point. Artinya shipping pointnya tergantung nanti perusahaan ada antriannya. Oh hari ini penuh nih nggak ngirim, besok dikirim, tapi penjualan hari ini. Jadi di penjualan dicatatnya per tanggal faktur, tetapi dalam delivery ordernya itu per surat jalan. Nah, kalau sama seperti ini, tanggal faktur dan tanggal surat jalan sama, berarti dia menggunakan FOB destination. Karena target dia adalah barang harus nyampe ke si pembeli, gitu. Nah, ini sudah diambil beberapa contoh gitu ya, beberapa nomor faktur dan surat jalan dari pelanggannya ada jumlahnya ada. Kemudian di sini kalian sebagai auditor, ini di realitanya ya, di lapangan harus cek otorisasinya ada nggak? Artinya bukti-bukti ini, bukti pendukungnya, faktur surat jalannya ada nggak? Kalau ada, kalian checklist pakai ini nih. Dokumen verified ya, pakai checklist. Oke, kemudian kalau ada bukti pendukungnya dicek, ada otorisasi nggak? Otorisasi itu ada tanda tangan, ada pengesahan. Kalau ada, checklist. Kalau nggak ada, ya silang boleh, dikosongin nggak apa-apa. Ada footing nggak? Ada perhitungan dari atas ke bawah nggak? Biasanya mereka suka bikin nota gitu, kemudian di bawahnya dikasih tanda di checklist gitu kan. Oh ini udah dihitung ulang. Sudah dihitung ulang. Ya. Footing itu sudah dihitung ulang. Kemudian setelah dipastikan sudah dihitung ulang, kalian cek lagi ke buku besar. Buku besar penjualan harus masuk, buku besar piutang harus masuk, buku besar untuk ledgernya juga harus masuk. Kalau ada semua kalian checklist, 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 checklist gitu. Kalau nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada ya dikosongin gitu. Itu prosedur di lapangannya seperti itu. Oke, terkait prosedur di lapangan ini cukup jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak prosedurnya? Bisa paham ya? Jadi setiap item itu nanti akan dicek bukti dokumennya ada nggak. Setelah ada, kita boleh minta nih sama klien. Tapi ingat, aturan kita sama ya. Berkas tidak boleh dibawa keluar dari tempat klien. Di realita pun seperti itu. Jadi kalian cek, ada otorisasi nggak? Kalau ada checklist. Ada footing nggak? Ada.
Ada transaksi ke penjualan nggak? Ada. Ke piutang ada nggak? Buku besar ada nggak? Kalau ada, checklist-checklist semua. Kira-kira seperti itu. Semua transaksi yang dibutuhkan kalian checklist. Itu untuk TOC 1. Kan udah jelas ya, ada seperti ini, TOC penjualan. Setelah penjualan, fungsi apa lagi? Kalau ada penjualan, berarti ada penerimaan uang kas dong. Gitu. Tagihannya ingin pasangannya kan seperti itu. Ada penjualan, berarti kita akan terima uang kas. Kalau tadi penjualannya kredit, berarti kita belum terima. Nah, pasangannya tetap uang kas. Itu di TOC 2. Nah, di sini karena panjang, saya bikinnya pakai ABCDE ya. ABCD, A itu artinya ada dokumennya. Kalau ada, kalian checklist. Terus hitungannya gimana? Ini footingnya, B. C, ada otorisasinya nggak? Ada tanda tangannya nggak? D, itu nomor akunnya ada nggak? Nih di sini. Yang E, sudah diposting atau belum? Itu kerjanya auditor begitu, ya. Dari mana kita tahu? Kita minta nomor bukti penerimaan kas. Ada tagihan, ada tagihan, ada setoran gitu ya. Lihat nilainya kebanyakan di atas 15,8 juta. Tapi ada satu transaksi yang nilainya nih di bawah dari 15,8. Dia masuk, entah kenapa masuk saya nggak tahu, namanya sampling gitu. Sampling kan acak ya. Tapi kalau bisa sih yang di atas dari itu. Di atas dari nilai material itu aja. Lalu di sini bagaimana Pak caranya? Kalau memang ada, kita pakai tick mark ini, dokumen verified. Ya. Jadi sama seperti yang tadi. Tetap kita harus melakukan verifikasi atas dokumen. Ya di sini di bawahnya saya iniin semua ya, dokumen verified. Kemudian kalau udah diverifikasi semua, contoh nih, misalkan, oh tagihan PTBU dan PDSK ada, saya tick mark, ini tick mark, ini tick mark, ini tick mark, ini tick mark. Begitu semua sampai selesai, baru kalian tulis di sini dibuat oleh siapa, inisial kalian, tanggal berapa nih kalian selesai. Kalian selesai hari ini, tanggal 3 September, tulis 3 September. Gitu. Nanti saya akan tuliskan di sini ketika sedang cut off. Gitu. Itu TOC 2. Nah, TOC 2 ini akan sama seperti TOC yang lain ya. TOC 3 juga begitu. Kalau kalian lihat di sini, eh, TOC 3, nah sama kan ada A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kebetulan karena ini nggak cukup sampelnya, jadi kita tambahin. Kita butuh 5 sampel. Di sini ada yang 2 juta pun kita ambil juga. Ya, ini adalah TOC pembelian. Ada nomor PO atau purchase order. Ya, nomor purchase order. Kemudian kita harus cek bukti pendukungnya apa. Bukti pendukung di sini yang B ya. Harus punya purchase requisition. Harus ada permintaan pembelian. Kemudian ada dokumen order sampai ke invoice dan juga laporan penerimaan barang sudah sampai ke tempat kita. Kan kita yang beli ya, klien yang beli kan gitu. Jadi kita punya dokumen permintaan, kita punya dokumen pembeliannya, kita punya invoice-nya, ketagihannya, kita punya penerimaan barang yang sudah sampai ke kita. Dan itu nilainya harus klop semua. Kita mau order 100, berarti yang harus di invoice juga 100, barang yang kita terima juga harus 100. Kalau nggak sama gimana? Koreksi. Itu aja. Simpelnya seperti itu. Dan jangan lupa nih ada D, nih ada kartu stok ya. Kartu stok. Jadi ada kartu persediaan. Kan kita beli barang tuh. Masukin di kartu stok atau enggak. Jangan-jangan nggak ada kartu stoknya gitu. Next time saya kasih contoh deh. Kartu stok itu seperti apa ya. Ada mungkin yang kalian sudah kerja paham ya. Kartu stok itu bentuknya kayak gini gitu. Ada juga yang nggak seperti itu gitu. Nanti saya bisa kasih contoh beberapa. Sebentar, ada nggak ya? Nah, ini saya ambil contoh aja, ambil contoh. Ada satu contoh yang mungkin kita bisa lakukan evaluasi sama-sama sebenarnya. Ini contoh yang saya lakukan kemarin ya, sebentar. Nah, kemarin ini saya kerjakan di
awal tahun kemarin gitu ya ke PT ini, kemudian di sini apa namanya? Saya minta ini adalah stoknya dia. Ini perusahaan bukan perusahaan. Dia adalah jasa jasa pariwisata ya. Dia punya resort. Dan ini adalah barang-barang yang ada di eh, itemnya dia, di gudangnya dia. Ini untuk item food. Dia punya butter, susu, rice, ya, beras dan sebagainya. Ini apa? Artinya barang ini tersimpan di mana? Di restorannya dia, di restoran dia gitu ya. Di per tahun 2023 jumlahnya ada 400 contoh butter gitu ya 400. Kemudian sepanjang tahun dia beli 3.000, dipakai 2.600, berarti barang tersisa adalah 800. Kita cek di lapangan, oh betul 800, berarti difference-nya 0. Artinya barangnya sesuai dengan kenyataan. Kalau verified berarti diklik gitu. Sampai kita ketemu di sini ada beras basmati. Nah, beras basmati. Dia beli 25 item. Ya. Kemudian masuk 25 item. Berarti harusnya dipakai 50. Dia nggak punya stok. Di dalam gudangnya dia emang nggak ada, kosong. Jadi kita kasih informasi ini harus di restock. Kan nggak boleh ada kosong ya gitu. Kalau ada konsumen yang pengen makan beras basmati gimana? Kan gitu ya. Harus ada. Semua item ini kita cek. Nih, coba lihat ya. Cukup banyak kita cek. Bahkan sampai ini minyak Sania berapa, minyak ini berapa literannya ya gitu. Sirup berapa. Tepung yang ini, tepung kupu-kupu, tepung demi glace ini kita harus turun ke lapangan beneran ya. Kita cek itemnya dan hitung jumlahnya loh. Hitung jumlahnya loh. Jangan males ya. Contoh misalkan 800. Pak, ngitung butter 800 gimana? Kan gampang ya. Dia ada satu pak isinya berapa? Isinya 100, berarti tinggal berapa tuh? Ada 8 pak, berarti 800 gitu. Kan seperti itu. Contoh saya pernah menghitung di perusahaan sepatu ya. Perusahaan sepatu kan pasti sepasang dong. Satu box isinya sepasang dong, kiri dan kanan kan gitu kan. Kalian hitung aja jumlah boxnya, susunannya berapa. Ke atas berapa, ke samping berapa, ke belakang berapa. Tinggal kalian hitung pakai matematika kan. Oh berarti sekian box gitu. Terus sampling, jangan-jangan satu box itu isinya cuman siapa tahu ada sepatu kanan doang, kirinya nggak ada gitu ya. Harusnya kan sepasang dong gitu. Nah itu seperti itu juga, kita harus cek satu-satu. Cek aja barangnya, oh masih oke nggak, belum expired atau enggak gitu. Ada satuannya ya dia, berapa pak, berapa pieces, berapa kilo. Nah kalau yang kiloan gampang ya. Biasa dia pakai karung kan ada tulisannya berapa kilo nih beras gitu kan. Atau tepung berapa kilo, ini cakra kembar 475 kilo, sekarungnya kan 50 kilo. Nah kita bisa lihat tuh, oh sekian nih berapa kilo gitu. Ini kita cek semua ya, item makanan, item minuman. Nih minuman juga ada. Ada ini bir bintang, ada Aqua, ada Coca-Cola. Kita cek satu-satu ya. Bir Heineken, bir Singaraja, macam-macam lah. Pocari Sweat pun kita cek, bahkan Martini pun kita cek juga. Oh nggak ada nih, discontinue. Oke, kita kasih keterangan. Lihat ya, betapa banyaknya warna kalau kita di audit itu seperti ini. Coba jelas, oh barang-barang ini udah nggak ada nih. Blueberry, Redman udah nggak ada. eh apa namanya ini? Saus ini udah nggak ada. Kacang ini udah nggak ada gitu. Kita bisa cek di situ. Kemudian material ini untuk yang bahan misalkan laundrynya dia, laundry bag, kemudian sabun, tas, pasta gigi dan sebagainya itu kan ada ya. Kalau hotel pasti punya semua ya. Nah itu semua kita juga cek nih. Jumlahnya banyak loh, ribuan loh. Jadi bisa bayangin ya. Itulah kenapa setiap kali visit tuh 1 minggu 2 minggu kadang nggak cukup gitu ya. Karena ini jumlahnya cukup banyak, lebih dari 1.000 gitu ya. Nah yang agak unik di sini perusahaan hotel ini udah nggak pakai paper straw, nggak ada sedotan di sana. Jadi kalau kalian minum ya udah nggak ada sedotan, bawa sendiri atau nggak pakai sedotan gitu. Emang sengaja dia mau eh, lebih ramah lingkungan. Kemudian di bagian engineering, hotel juga punya engineering ya. Dia sedia pertalite, sedia solar, sedia pertamax gitu ya. Buat apa? Ya kalau mati lampu gimana? Dia butuh genset ya. Dia butuh kabel, lampu dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Ini ini real ya. Kemudian ada solar. Solar di sini ada 30 liter untuk boiler. Nah, masalahnya boilernya rusak ya. Jadi solar 30 liter ini nggak bisa diapa-apain. Nah, ini harusnya dihapus. Jadi yang kuning-kuning ini dihapus nih. Itu masuk ke dalam checklist yang akan dihapus oleh tim audit di dalam jurnal penyesuaian. Gitu.
Ini contoh-contohnya. Jadi seperti itu. Ini real ya, yang ini real. Saya kasih contoh yang real supaya kalian paham bahwa oh kayak gitu caranya. Ya emang kayak gitu gitu. Dan itu nggak mudah ya di lapangan itu nggak mudah. Ini kan contohnya kalau di kelas kita cuma dikit aja ya, kan cuma checklist-checklist aja gitu. Ini dari transaksi pembelian. Kemudian berikutnya TOC yang terakhir lah, kalau ada pembelian berarti ada waktu pembayaran gitu ya. Kalian bisa pastikan contoh misalkan di sini ya, beli dari PT YI 18 Oktober ya. YI 18 Oktober, kemudian beli lagi 30 Desember. 114 sama 52 juta. Di sini dia baru bayar berapa nih? Yang 10 Oktober bayar 125. Yang tanggal 28 Desember dia bayar 37. 125 dan 37. Ya. Merasa ada yang aneh nggak? Merasa ada yang aneh nggak? Dari sini dan di sini. YI aja deh. Saya kasih satu contoh YI aja deh. Saya mau lihat kalian punya sense sebagai auditor atau enggak. Ada something wrong nggak? Dia bayarnya lebih besar daripada pembeliannya. Yang mana? Yang mana? Yang pembelian pertama PTI sama pembayaran pertama PTI. Betul, Nicholas. Yang pertama, dia utangnya 114. Ya kan? Tanggal 18 bulan 10. 18 bulan 10 nih, gitu. 18 bulan 10. Terus tadi dia bayar 10 bulan 12. 125. Oke, berarti ada dua kemungkinan. Kok bayarnya ini lebih gede ya? Ada something kan gitu. Atau memang di antara bulan 10 sampai 12 dia ada pembelian lain, totalnya 125 dan dia baru bayar di sini. Nah, ini harus kita klarifikasi. Paham ya di situ ya? Kemudian satu lagi yang di akhir tahun nih. Tadi dia belinya berapa tuh? Dia belinya 52.250 ya. Belinya tanggal 30 tapi di sini ada pembayaran sebelumnya tanggal 28 nih. Ini sebelum pembelian terakhir ya. Berarti dia masih punya utang. Berarti dia punya pembelian mungkin lebih banyak daripada yang kita ambil sampelnya. Tapi kita harus hati-hati. Ini kita keluarin sebelum pembelian yang terakhir ya. Jadi tidak sama kan angkanya. Nggak tiba-tiba langsung, Pak ini angkanya nggak sama Pak, kita koreksi. Nggak begitu. Lihat dulu tanggalnya. Jangan-jangan dia memang transaksinya bukan transaksi yang sama gitu. Kan untuk pembayaran yang sama. Karena kan kita gini ya. Contoh, misalkan kita sebagai seorang klien, saya beli barang 5 kali. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Di bulan keenam saya bayar. Bayarnya berapa? Bayar 3 bulan. Boleh dong gitu ya. Saya beli 100, 100, 100, 100. Berarti saya punya utang 500 gitu ya. Tapi bulan 6 saya bayar 300. Apakah itu salah? Perlu koreksi? Ya enggak. Itu memang baru dibayar separohnya gitu. Jadi kita harus ngecek. Jangan-jangan memang dia belum tuntas gitu. Atau memang ada transaksi yang nilainya nggak sama. Kemungkinannya seperti itu ya. Ada juga kemungkinan lain adalah biasanya salah catat. Jadi kita perlu klarifikasi. Harusnya 152 Pak, tapi saya tulisnya 125. Itu staffnya bilang begitu. Oke, berarti kita lakukan jurnal koreksi. Sering nggak seperti itu? Sering, sering banget. Biasanya untuk pembayaran listrik, pembayaran air itu kita sering ketemukan. Nilainya itu misalkan 119, keliru masukin ke postingnya 191. Ya namanya manusia ya, banyak salahnya gitu ya. Jadi pasti kita pastikan seperti itu ya. Ini untuk TOC-nya nih, kira-kira gitu ya. Sudah cukup jelas TOC-nya? Nah, di TOC 2 ini ngapain? Nah, TOC 2 ini saya akan minta kita asumsikan semua dokumen sudah kita verifikasi ya. Jadi tujuan saya di sini adalah menunjukkan ke kalian ini prosesnya kita harus cek satu persatu. Satu, 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 satu kita cek. Kemudian yang lain juga kita cek. Pada akhirnya nanti kita akan ketemu gitu ya. Sorry. Kita akan ketemu tipe yang seperti ini. Saya udah cek nih Pak, bukti pendukungnya ada, otorisasi ada, footingnya ada, penjualan ada, piutang ada, semua aja. Kita asumsikan semuanya ada deh gitu. Jadi kalian harus checklist seperti ini untuk TOC 1 ya. Kemudian untuk TOC 2
Kita udah cek semua dokumen ada, perhitungan matematis benar, otorisasi ada, nomor akun ada, posting sudah, semua masukin checklist. Nah, ini saya akan minta kalian untuk buat checklistnya seperti ini aja. Nggak susah kan gitu ya. Tinggal setelah selesai kan, tinggal tulis dibuat oleh siapa, tanggal berapa. Kemudian yang PTOC pembelian juga sama, semuanya ada. Kita asumsikan semuanya lengkap dulu deh, gitu. Karena kita nggak punya dokumen fisiknya, tapi kita cek di lapangan, oke semuanya ada. Jadi semua tinggal kita checklist sampai ke TOC 4 kita checklist. Nah itu nanti sudah kalian harus masukkan ke map gitu ya. Jadi nanti sudah ada berapa? 6 dokumen ya berarti ya. Dokumen yang pertama dan kedua itu adalah prosedur analitis, yaitu prosedur yang terkait dengan laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Itu udah dua. Kemudian hari ini kalian harus selesaikan TOC, Test of Control. Ada 4 item ya, TOC 1, 2, TOC 3, TOC 4. Jadi minggu depan ketika kita di kelas, saya cek sudah harus ada 6 dokumen tadi. Kira-kira seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, izin tanya Pak. silakan Agustus. Terkait yang stoker tadi, Ya. kalau semisal yang dibeli sama yang dikeluarkan itu berbanding terbalik Pak. Misalkan kita beli 10, di stoknya tetap nol nih. Berarti kan otomatis kita beli 10. Nah, tapi dia keluarnya misal 15 Pak. Hmm. Nah, dan nggak bisa dibuktikan. Ya koreksi dong. Oh, kalau gitu, apakah nanti dari perusahaan yang ganti atau gimana tuh Pak? Eh, Koreksinya kan kalian diskusikan dulu dengan staf keuangan. Ini gimana? Apakah perusahaan ini adalah stok lama barang sebenarnya ada gitu kan tapi tidak muncul di catatan jadi kita munculin dulu jadi perusahaan yang munculin ya bukan auditor yang munculin Oke. atau memang dia ada kesalahan harusnya 10 bukan 15 nah itu berarti auditor yang koreksi makanya lihat dulu timbulnya apa namanya pencatatan ini dari siapa kalau ternyata perusahaan yang kurang maka perusahaan yang harus melakukan adjustment jadi adjustment ada dua ya adjustment yang dilakukan oleh klien dan adjustment yang dilakukan auditor. Kalau kasus si Agusto tadi bisa kalau kliennya bilang bahwa oh kita kurang 5 pencatatan, oh berarti adanya client adjustment. Jadi adjustmentnya dilakukan oleh si kliennya aja, bukan si auditor. Tetapi kalau ternyata kita beli 10 tapi keluar 15 kan nggak mungkin dong gitu ya. Mhm. Jangan-jangan salah. Oh ternyata bener dia salah 10. Oke. Auditor yang melakukan adjustment. Gitu caranya. Baik Pak. Hmm. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sebenarnya akan lebih mudah sih kalau kalian langsung praktek di lapangan ya, di misalkan ikut proses audit itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi ya belum kesampaian aja. Kadang kan kalau kita dapat magang audit kan nggak cuma 1 2 orang aja kan nggak semuanya kan. Teman-teman kan juga kan kemarin nggak semuanya langsung dalam satu kantor kan, satu penugasan itu kan biasanya sendiri-sendiri gitu. Jadi pengalamannya itu berbeda-beda gitu. Oke, itu untuk materi kita sore hari ini ya. Harusnya sudah ada 6 working paper ya untuk minggu depan. Mudah-mudahan sih minggu depan kita bisa ketemu di kelas dan kita langsung bisa selesaikan ya. Berhubung kemarin sudah akhir bulan, berarti minggu depan akan saya cut off nih gitu. Minggu depan sudah harus dapat 6 dokumen tadi untuk saya cut off pertama. Oke, baik sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Pak, sudah. mau Ya, nanya. halo? Untuk format tanggalnya itu Kenapa? bebas aja atau kayak untuk format penulisan tanggal Pak itu Oh, bebas aja atau tanggalnya ada tanggal kalian menyelesaikan aja, nggak apa-apa. nggak maksudnya kayak 3 September atau 39 gitu atau Oh, bebas bebas, 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 bebas. Kan tetap saya paham masih maksudnya kan, intinya kan gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, baik kalau tidak ada kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Yang
Kita tetap akan mulai 5.15, kemudian yang terlambat ya langsung menyesuaikan aja. Intinya selama masih ada kesempatan bisa ikut, ikut aja. Karena kan di sini kita kan nilainya kan step by step ya. Jadi kalian sudah mengumpulkan ini tuh sejak pertemuan yang kemarin gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya ikutin aja karena ini sistemnya praktek kan. Praktek, nah saya mengatakan praktek audit berarti kalian akan belajar prakteknya seperti apa di lapangan. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah hadir. Sebelum saya akhiri, saya screenshot dulu. Ya, sudah. Kita akan ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Mudah-mudahan tidak halangan dan kita akan ketemu di kelas ya, di sesi perkuliahan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dan untuk yang kelas seminar pajak, eh, kita mulai 18.45 bisa? Bisa, Pak. Bisa Ya, ya? Pak. Oke, Bisa pakai Pak. link Bisa, yang Pak. sama, pakai link yang sama. Linknya saya nggak kasih time kok, jadi dia bisa meet anytime. Jadi kita start di 18.45. Jadi saya break 15 menit, nanti kita masuk lagi di kelas apa namanya seminar pajak. Kalau kalian mau stay di sini juga boleh, nanti saya join lagi 15 menit. Oke, selamat malam semuanya.